Oke sobat kreatif, jika di rumah ada senter emergency seperti ini yang kondisinya itu tidak bisa menyala ya, bisa menyala ketika kita langsung colokan ke listrik PLN seperti ini ya, seperti kita biasa proses pengecasan. Ini bisa menyala kalau langsung dicolok ke listrik PLN, tapi ketika dicabut otomatis dia itu mati. Dan ini biasanya disebabkan oleh kondisi baterainya yang sudah tidak bagus lagi ya, karena baterai seperti ini cepat sekali dia itu habis untuk dayanya, dan tentu saja tidak tahan lama sobat kreatif. Oke sobat, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memperbaiki lampu emergency seperti ini ya, ataupun senter yang biasa dicas ya untuk bagian baterainya. Dan kerusakannya ini adalah di bagian dia itu kalau di cas itu tidak mengisi ya untuk bagian baterainya, dan otomatis ini kalau kita gunakan senternya tidak berfungsi ya, karena untuk bagian baterainya tidak ada arusnya. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama saya akan bongkar saja ini bagian casingnya. Untuk pertama-tama kita bongkar bagian depannya dulu, bagian penutup kacanya dan juga ring ya, ring yang kecil tadi kita harus lepaskan. Dan kebetulan ini untuk baut-bautnya sebelumnya sudah saya lepaskan ya, jadi langsung saja tinggal dibuka seperti ini caranya. Oke, ini untuk bagian baterai dan juga modulnya ya sobat kreatif, bisa dilihat. Oke, untuk memastikan ini akan saya dulu ya, sambil saya colokan ke listrik PLN untuk bagian kabel AC-nya ya. Jadi nanti saya akan ukur arus yang dikeluarkan dari modul ke bagian baterainya, arus yang biasa digunakan untuk proses pengecasan. Oke sobat, ini sudah saya colokan ke listrik PLN, lalu saya akan ukur saja ini untuk baterainya ataupun arus yang dikeluarkan dari modulnya. Ini untuk arusnya mengeluarkan 4,4 volt ya. Jadi ini kalau kita ganti baterainya menggunakan baterai bekas handphone ataupun bekas power bank, ini bisa sobat kreatif ya. Jadi kalau sobat kreatif tidak punya pengganti baterai seperti ini, sobat kreatif bisa menggunakan baterai bekas power bank ataupun bekas handphone ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk penggantinya. Oke sobat kreatif, langsung saja ya ke proses penggantiannya di sini. Karena baterai seperti ini untuk cara perbaikannya sebenarnya mudah ya, cuman saya tidak punya cairan ya, cairan khususnya untuk menghidupkan kembali baterai seperti itu ya, baterai kotak itu. Oke sobat, di sini saya sudah siapkan, ini kebetulan ada baterai bekas power bank ya. Ini kebetulan saya akan menggunakan 3 baterai ya, nanti satu lagi menyusul. Kebetulan ini yang pertama saya gunakan 2 ya, nanti saya akan tambahkan satu lagi supaya dayanya itu bisa awet ya, jadi bisa dipergunakan agak sedikit lama untuk durasi pemakaiannya. Jadi di sini saya memutuskan menambah satu lagi ya, dan ini waktu pertama-tama saya menggunakan 2, tapi supaya ini bisa digunakan lama untuk senternya, jadi saya tambahkan satu lagi. Oke, ini untuk bagian kutub negatif dan positif saya tutup dulu menggunakan lakban kertas ya, supaya aman. Seperti ini sambil dirapikan ya. Seperti ini kabelnya dirapikan ya. Kebetulan ini sudah saya tambahkan kabel sebelumnya, karena ini juga bekas ya, bekas power bank, jadi ini sudah ada kabelnya sebelumnya. Oke sobat, ini saya tambahkan satu lagi ini baterainya supaya mantap lagi hasilnya, ataupun untuk durasi pemakainya bisa lebih lama lagi. Oke, seperti ini. Setelah itu tinggal disambung-sambungkan saja kabelnya. Jadi di sini untuk proses penyambungannya dengan cara paralel ya, bukan di seri sobat kreatif. Jadi untuk arusnya dia itu tetap kisaran 3,7 volt sampai 4,2 ya. Jadi ini masih aman dipasangkan di lampu emergency seperti ini. Walaupun arus yang dikeluarkan dari chargernya itu 4,4 volt ya, jadi masih ada toleransi sobat kreatif untuk baterainya, untuk ke bagian baterainya.
Oke, selanjutnya di sini setelah digabungkan untuk kabel-kabelnya, tinggal disolder saja seperti ini, lalu disambungkan ke kabel yang dari mode charger ya sobat kreatif. Oke, sekarang ini untuk bagian yang plusnya ataupun positifnya digabungkan juga sama dengan cara paralel sobat kreatif. Ya, kalau keluaran arus dari mode chargernya itu 7 volt ataupun sampai 9 volt, otomatis untuk baterai seperti ini harus di seri ya sobat kreatif, supaya tidak kelebihan arus ketika dicas ya untuk baterainya. Kebetulan karena ini arus yang dikeluarkan dari mode chargernya masih di bawah 5 volt, jadi saya putuskan untuk paralel saja ya, untuk rangkaian baterainya di paralel saja, bukan di seri. Oke, sebelum dirapikan ini saya akan coba tes dulu ya, apakah ini bisa mengisi untuk bagian pengecasannya. Ini saya akan tes terlebih dahulu sebelum saya coba cas ya, dan berfungsi sobat kreatif. Tadi menyala untuk lampu-lampunya. Oke, sebentar saya akan colokkan dulu ke listrik PLN ini untuk kabel AC nya. Oke sobat, bisa dilihat ya, itu untuk lampu indikator pengecasan sebenarnya menyala ya, cuman mungkin di kamera tidak terlalu terlihat sobat kreatif ya. Seperti ini sudah berfungsi sekarang, dan ini kita tinggal lanjutkan saja untuk ke proses perakitan kembali ya. Dan sebelum dirapikan jangan sampai lupa ya, dibungkus dulu untuk sambungan kabelnya supaya aman tentu saja. Ini kalau satu sama lain menempel otomatis akan konslet ya, dan bisa menyebabkan kerusakan di bagian baterai dan juga modul chargernya ataupun pengecasannya. Oke, setelah dibungkus untuk sambungannya menggunakan isolasi, lalu dirapikan lagi ya. Jadi ini tadi sudah saya ukur-ukur untuk baterai dan tempat dudukan baterainya ternyata masih pas ya, tidak terlalu besar juga, dan masih aman, tidak perlu kita rubah-rubah untuk bagian dalamnya ya. Cukup seperti ini saja, langsung dirapikan lagi ya, seperti ini. Tinggal dipasangkan baut sobat kreatif ya. Jadi kebetulan sekarang saya ada di posisinya ada di kampung ya. Lampu-lampu seperti ini di kampung itu sangat diperlukan sekali, terlebih lagi sekarang itu musim hujan ya, dan sering sekali listrik PLN itu padam ya kalau di kampung. Mungkin karena faktor cuaca juga, jadi sering sekali ada pemadaman listrik yang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi lampu-lampu seperti ini kalau di kampung itu sangat diperlukan ya, sebagai penerangan darurat ketika listrik PLN mati ataupun padam. Oke sobat, ini sudah saya baut ya, selanjutnya tinggal dipasangkan saja untuk bagian penutup depannya. Dan ini yang pertama ada ring dulu ya, dipasangkan, selanjutnya tinggal penutup yang ada kacanya ya sobat kreatif. Oke, ini sudah selesai. Nanti untuk bagian tutup belakangnya saya akan pasangkan terakhir ya. Ini kan saya tes dulu, dan bisa dilihat ini sudah ada dayanya ya sebelumnya untuk baterainya, jadi bisa kita coba hidupkan untuk senternya. Oke, selanjutnya tinggal dicas saja ya seperti ini sampai penuh sobat kreatif. Jadi kalau lampu emergency seperti ini tidak otomatis ya, ketika penuh itu tidak auto cut, jadi kita harus diingat-ingat ya. Jadi durasi pengecasan itu jangan sampai terlalu lama ya, maksimal itu 2 jam sobat kreatif. Ini harus kita segera cabut ya dari listrik PLN supaya untuk baterainya itu tidak kembung ya, ataupun aman, tidak rusak. Oke, seperti ini saja untuk tutorial kali ini. Semoga video sederhana kali ini bisa bermanfaat sobat kreatif, dan baterai seperti ini masih kita manfaatkan ya untuk keperluan yang lain. Oke sobat kreatif, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini mantap.